Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa nusalli wa nusallimu 'ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, di malam hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ini senantiasa menambah kecintaan kita ya kepada Al-Quran, merupakan petunjuk bagi hidup kita, dan terus bersemangat untuk menggali ya ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Kita di malam hari ini masuk membahas si rangkaian ya dari kisah para nabi. Sebelumnya sudah kita bahas tentang kisah Nabi Ibrahim beserta keluarganya sampai kepada anaknya ya, dua anaknya yang menjadi nabi, itu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan Ishak memiliki anak yaitu Nabi Yakub ya, dan dari Yakub ya punya anak Nabi Yusuf. Maka di dalam surat ini, dalam surat Yusuf ya diceritakan kisah tentang Nabi Yusuf berserta ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini keistimewaan ya kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran itu tidak dikisahkan di surat-surat lain. Jadi hanya dalam satu surat saja Nabi Yusuf itu kisahnya. Berbeda dengan kisah yang lain ya, kisah Nabi Ibrahim kan ada di berbagai tempat, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa ya kan, di berbagai surat-surat Al-Quran. Tetapi kisah Nabi Yusuf itu dalam satu surat ya, dan diberi nama surat Yusuf ya. Dan cara pengkisahannya yang oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya itu dari awal sampai akhir ya, dari awal kisah Nabi Yusuf sampai akhir kisah Nabi Yusuf secara berurutan begitu. Jadi awal sampai akhir selesai ya. Nah, ini banyak pelajaran yang mesti kita dapatkan ya dari yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam wahyunya ya, berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Sebelum kita mengkaji kepada kandungan-kandungan yang ada di dalamnya ya, kita mengetahui dulu ya turunnya surat Yusuf itu ya, ini bagian dari surat Makkiyah ya. Makkiyah itu apa maknanya? Ya, turunkan sebelum hijrah. Jadi dalam periode Mekah ya, tidak mengacu ke tempat tapi periode kepada waktu ya, dalam periode Mekah artinya sebelum hijrah ke Madinah. Bagaimana kondisinya? Nah, ini kita penting ketika memahami Al-Quran ya, memahami kondisi ketika Al-Quran itu turun, apa yang sedang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, supaya kita tahu bagaimana Al-Quran kemudian memberikan petunjuk dalam hidup, dalam permasalahan yang dihadapi. Ya, yaitu surat Yusuf ini turun sekitar tahun 10 kenabian. Ya, tahun 10 kenabian, 10 tahun setelah Rasul diangkat menjadi nabi. Ya, sejak diturunkan Quran. Apa yang terjadi di tahun 10 kenabian, Pak? Ada yang tahu? Oleh para ahli sejarah Islam
10 kenabian itu disebut sebagai tahun apa? Ada yang masih ingat mungkin dulu pernah belajar sirah. Ya betul, tahun kesedihan. Ya, kenapa disebut tahun kesedihan, Pak, tahun 10 kenabian? Siapa yang meninggal? Pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Lalu Khadijah istrinya. Ya, lalu apa lagi peristiwanya? Tahun 10 itu. Oleh siapa? Taib, penduduk Taib. Ya. Ya, jadi memuncaknya penyiksaan orang-orang kafir Quraisy di tahun 10 kenabian, karena ya paman beliau Abu Thalib yang selama ini selalu membentengi Nabi Muhammad, selalu membela, karena Abu Thalib itu adalah pemimpin, ya pemimpin di kalangan Quraisy, khususnya di kalangan Bani Hashim. Ya, setelah peninggalan kakeknya, kakek Nabi Muhammad, ya Abdul Muthalib itu kan pemimpin di Bani Hashim. Setelah meninggal lalu dilanjutkan oleh Abu Thalib kepemimpinan itu. Ya, kepemimpinan di suku atau kabilah Bani Hashim. Karena Quraisy itu kan banyak kabilah-kabilah lagi. Ya, karena Nabi Muhammad itu di kabilah Bani Hashim. Ya, di selain Bani Hashim kan ada kabilah lain. Ya, seperti kabilah Bani Makhzum, pemimpinnya Abu Jahal, ya kan? Atau bukan Abu Jahal, Walid bin Mughirah, ayahnya Walid bin Walid. Ya, Abu Jahal tokoh di Bani Makhzum. Ya, ada Bani Taim. Ya, kalau Bani Taim itu Abu Bakar sini. Ya, itu ada Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah itu Utsman bin Affan. Ada Bani Adi itu Umar bin Khattab dari Bani Adi. Nah, kalau Ali kan sama dengan Nabi, keluarga, anaknya Abu Thalib. Ya, nah ketika Abu Thalib meninggal, yang selama ini selalu membela. Ya, bahkan di awal-awal ketika mau dakwah secara terang-terangan, ya, Nabi Muhammad kan mengumpulkan keluarganya dulu, sekitar 45 orang dikumpulkan, ya, memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah, memberikan peringatan kepada kalian secara khusus, kata Rasul, keluarga beliau, dan kepada umat manusia secara umum. Ya, maka ketika menyampaikan itulah Abu Thalib siap membela apapun yang kau bawa, apapun yang kau yakini, ya aku akan selalu membelamu. Ya kan? Tapi sayangnya kan gak masuk Islam Abu Thalib itu. Ya, hanya membela dari segi dia diamanahi dulu ketika Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, itu kan mengamanahkan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Ya, dari sisi dia punya amanah peninggalan ayahnya yaitu Abdul Muthalib, melanjutkan kepemimpinan, termasuk amanah anak ini Nabi Muhammad ini. Makanya secara manusiawi, secara hubungan kekeluargaan begitu, dia akan selalu membela apapun yang kau yakini, silakan, aku akan selalu membela. Tapi di sisi lain di keluarga Nabi juga ada yang paling menolak, yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya Nabi juga, ada di keluarga. Cuman kan Abu Lahab bukan pemimpinnya. Pemimpin Bani Hashim itu Abu Thalib. Kalau Abu Lahab itu bukan pemimpinnya, bukan. Sehingga tetap yang berpengaruh itu Abu Thalib. Nah, ketika meninggal berarti kan tidak ada lagi yang membela Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, maka orang-orang kafir Quraisy itu sudah semakin berani ya menyakiti Nabi. Ya, juga para sahabat, menyiksa para sahabat. Dan kemudian disusul dengan meninggalnya Khadijah, istri yang paling dicintainya, yang selama ini sangat membantu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Mekah itu seperti tidak ada harapan lagi, beliau kan mulai
mau melirik keluar, barangkali di tempat lain ada yang mau menerima beliau, datang ke Thaif. Ya, berjalan kaki bersama dengan Zaid bin Harisah. Ya, sahabat Zaid bin Harisah datang ke Thaif. Ya, kabilah Bani Sakib di Thaif itu. Ya, kabilah Sakib di Thaif itu. Awalnya meminta izin dulu selama 10 hari ya di Thaif mengajak, tapi tidak ada seorang pun yang mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad selama 10 hari itu. Setelah selesai itu maka justru mereka malah menolak ya secara keras, ya dikumpulkan orang-orang, kemudian diusir Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah itu. Bahkan anak-anak kecil ngumpulin batu ya, para budak-budak itu untuk melempari, sampai Rasul berdarah-darah, dan Zaid bin Harisah kan selalu menghalangi beliau, ya menghalangi beliau, sehingga banyak sekali luka yang terkena batu itu. Bahkan kaki Nabi itu sampai berlumuran darah, sendalnya itu sudah berlumuran darah. Ini luar biasa perjuangan Rasulullah SAW. Ya, sampai nanti terus beliau berjalan. Ya, di situ Rasul mengadu ya, mengadukan kelemahan dirinya. Gitu. Ya, aku mengadukan ini asku ilaika, ya, aku mengadukan kepadamu kelemahan ya strategiku, kekuatanku di dalam berdakwah. Sampai kemudian datang kan malaikat yang menawari ya, kalau engkau mau ini dibalikan di gunung ini untuk menimpakan mereka. Ya, tapi kata Nabi Muhammad, jangan. Aku berharap dari keturunan mereka ya akan lahir orang-orang yang beriman. Dan doa Nabi itu terjawab, dijabah nanti pada saat kemudian ya ada ya mereka menjadi masuk Islam pada saat kemudian nanti. Ya, dan menjadi kokoh juga keimanannya, yaitu ketika sepeninggal Rasul banyak orang-orang murtad. Jazirah Arab banyak orang murtad, kecuali Mekah, Madinah dan Thaif kuat keimanannya, tidak murtad. Itu sebagai dikabulkan doanya Nabi kan. Itu berbeda ya. Kalau misalnya tawaran malaikat itu diterima, mungkin sudah dihancurkan mereka. Ya, tapi Rasulullah berharap dari keturunan mereka ada yang beriman. Ya, pulang ke Mekah juga masih was-was karena mereka sudah semakin. Ya, makanya beliau nanti ada strategi bagaimana supaya bisa masuk ke Mekah kembali itu. Ya, ditawari tokoh-tokoh itu siapa yang mau melakukan perjanjian damai dengan beliau, ya, untuk membela menjaga keselamatan beliau sampai beliau tiba di Mekah, di rumah beliau. Ditawari satu persatu, ya, banyak yang menolak, tapi pada akhirnya ada ya satu tokoh di Quraisy yang kemudian siap melakukan perjanjian dengan Rasul sehingga bisa kembali ke Mekah. Nah, dalam kondisi kesedihan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ya diantaranya memberikan hiburan, memberikan semangat, motivasi ya dengan turunnya surat Yusuf. Di sini ada kemiripan. Apa pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Yusuf itu? Ya, jadi di sini ada pesan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ya engkau begitu mendapatkan penderitaan dari keluargamu sendiri kan. Quraisy itu kan keluargamu sendiri, kerabatmu sendiri. Yang mendapatkan cobaan seperti itu bukan hanya engkau. Ya, ada nabi-nabi sebelumnya juga mereka sama, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam juga sama. Ya, diberikan kisah yang mirip yang sama agar Nabi Muhammad tidak merasa sendirian mendapat penderitaan ini, tidak. Lihat Nabi Yusuf juga sama. Ya, dia mendapatkan penyiksaan, mendapatkan kebencian, kedengkian dari saudaranya sendiri, nanti dikisahkan. Dari saudaranya sendiri. Ya, gitu. Ini menguatkan Nabi Muhammad SAW.
Ya, dan juga di sini ada isyarat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kisah Nabi Yusuf yang pada akhirnya akan mendapatkan kemenangan. Ya kan? Dan kerabatnya, saudara-saudaranya dulu itu yang mereka menindas ya, menyiksa, justru pada akhirnya mereka akan tunduk kepada Nabi Yusuf alaihi. Dan ini kisahnya sama. Bahkan nanti ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kerabatnya itu tunduk kepada beliau pada akhirnya nanti, ya itu sama, ya, mengucapkan perkataan yang sama yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika saudara-saudara itu kan tunduk, bersujud, disuruh sujud. Ya, yaitu nanti dalam ayat la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Ya kan? Semoga Allah mengampuni kalian. Itu juga ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika bangsa Quraisy itu kemudian tunduk kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Fatu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Ya, berarti berapa tahun kemudian? 8 Hijriah, di Mekah kan 13, ya kan, berarti 11 tahun ya, 11 tahun kemudian dari peristiwa kesedihan tadi itu. Mereka tunduk dan Rasulullah mengucapkan ucapan yang sama ya, seperti yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan. Nah ini pelajaran ya, pelajaran yang sangat berharga dan terus menjadi pelajaran bagi kita ya di dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam dakwah ya, dalam menjalankan Islam ya, ajaran Islam ini. Nah, di dalam surat Yusuf ini diawali dengan mukadimah dulu ya, ada pendahuluan. Jadi sebelum masuk ke kisah ya, menjelaskan bahwa ini adalah ayat-ayat ya, Kitabil Mubin, Al-Quran yang jelas ya, kebenarannya ya, tidak ada kesamar-samaran dalam Al-Quran. Sungguhnya kami menurunkannya ya, Al-Quran itu dengan bahasa Arab agar kalian berakal. Kami mengisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Ya, jadi ini secara umum Allah menyebutkan bahwa kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang dipilih oleh Allah yang terbaik. Ya, jadi kisah yang terbaik di dalam Al-Quran. Makanya rugi bagi orang yang tidak mengetahui kisah dalam Al-Quran, juga tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Jadi kisah terbaik di Quran, termasuk secara khusus di surat Yusuf ya, Allah menyebutkan Ahsanul Qasas ini di surat Yusuf. Berarti kan kisah Nabi Yusuf termasuk adalah kisah yang terbaik yang kami wahyukan kepadamu ya, Al-Quran ini, dan engkau sebelumnya itu orang yang tidak tahu tentang kisah Nabi Yusuf. Tidak ada yang tahu, bangsa Arab tidak mengetahui kisah Nabi Yusuf ini. Jadi Rasul belum mendengar kisah ini dari orang tua beliau, dari nenek moyang beliau, karena mereka belum tahu. Ya, belum tahu. Kalau Bani Israel mungkin tahu, Bani Israel. Karena kan orang-orang Bani Israel kan keturunan Nabi Yakub gitu. Mereka akan tahu. Tapi kalau bangsa Arab ketika itu keturunannya Nabi Ismail tidak tahu kisah Nabi Yusuf ini. Nah, barulah kemudian di ayat 4-nya mulai masuk ke kisahnya. Ini kalau kita tarik dari kisah beliau itu ya, bisa disimpulkan dengan kata bahwa kisah Nabi Yusuf itu diawali dengan mimpi. Ya kan, diawali dengan mimpi dan diakhiri dengan pembuktian mimpi. Jadi awalnya itu berawal dari mimpi. Ya, makanya di sini itu qala Yusuf, ingatlah ketika Yusuf berkata li abihi, kepada ayahnya ya, yaitu Nabi Yakub, ya abati ini ra'aitu ahada asyara kawkaban, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, atau ada yang mengatakan kaukab itu planet.
Ya, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Jadi melihat 11 bintang, matahari, bulan sedang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam di mimpinya itu. Ya, apa ini maknanya? Takwil mimpinya ini apa? Dan nanti di akhir kisah akan terbukti mimpinya Nabi Yusuf itu. Ya, begitu, bahwa 11 bintang itu adalah siapa? Saudara-saudaranya. 11 bintang itu saudara-saudaranya karena berjumlah 12 dengan Nabi Yusuf. Ya, Syamsa, matahari itu adalah ayahnya, Qamar, bulan itu ibunya. Ya kan, bersujud kepada Nabi Yusuf. Sujud dalam arti penghormatan. Ya, bukan penyembahan. Karena di syariat sebelum Nabi Muhammad itu masih dibolehkan sujud, ya. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad kan tidak boleh sujud kepada manusia. Ya, sujud. Yang namanya sujud ya ke bawah, tersungkur ke bawah. Ya. Jadi di syariat sebelum Nabi itu masih boleh seperti ini, atau malaikat disuruh sujud kepada Adam ini dalam bentuk penghormatan. Tapi kalau dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Ya, jangankan sujud, ruku aja tidak boleh pada manusia. Lalu kata ayahnya Nabi Yakub, qala ya bunayya, wahai anakku, la taksus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpimu itu ala ihwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, lalu mereka akan membuat rencana jahat kepadamu. Ini menunjukkan kemuliaan bahwa mimpi ini ya sebagai tanda bahwa beliau itu menjadi nabi. Ya, menjadi nabi, ya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, sehingga Nabi Yakub itu ya sangat memperhatikan Nabi Yusuf. Selain Nabi Yusuf itu adalah ya saudara yang kecil, ya masih kecil, begitu ketika bermimpi ini. Sedangkan saudara-saudara lainnya sudah pada besar dan memang beda ibu, ya. Jadi siapa namanya? Ya, Rahel, ya. Jadi itu kan sepupu, ya, dua istrinya Nabi Yakub itu. Pertama dengan Lia, menikahnya itu dengan Lia. Nah, dari Lia itu lahir 10 anak, ya kan, 10 anak. Anak-anak itu kan diantaranya namanya ada Ruwaibil, ada Syamun, ada Dan, gitu ya. Termasuk ada Yahuda di sana. Ya, ada Yahuda, 10 orang. Nah, baru kemudian menikah dengan yang saudari yang berikutnya. Nah, ini kan masih boleh, ya, di zaman dulu. Kepada saudarinya, yaitu lahirlah 2 orang, Yusuf dan Bunyamin, dari Rahel itu, ya. Yusuf dan Bunyamin. Jadi satu saudara kandung dengan Bunyamin. Nah, saudara-saudara yang lain yang 10 tadi yang beda ibu, ya, mereka itu punya nanti rasa dengki kepada Nabi Yusuf itu, ya, merasa dengki. Selain karena Nabi Yusuf itu kan ya lebih muda, lebih kecil daripada mereka, sehingga tentu Nabi Yakub sangat memberi perhatian gitu kepada Nabi Yusuf. Ya, bukan berarti Nabi Yakub tidak adil, ya, kepada anak-anaknya, bukan. Ya, tapi memberikan haknya, memberikan hak. Oh, ini kan yang namanya lebih muda kan lebih harus diberikan perhatian yang lebih, begitu. Sehingga ada kecintaan yang luar biasa gitu kan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, termasuk kepada Bunyamin juga. Nah, jadi pesan Nabi Yakub kepada, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, mereka nanti akan berbuat rencana jahat. Berarti ini menunjukkan Nabi Yakub sudah mengetahui karakter mereka, sifat mereka, ya, yang kurang senang kepada saudaranya ini, adiknya ini. Ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia
Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika yajtabika, dan demikianlah Allah memilihmu. Ya, kadzalika yajtabika rabbuka. Nah, jadi sejak awal, sejak kecil itu melalui mimpi Allah telah memilih menjadi nabi. Dan ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, yaitu adalah wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, yaitu menafsirkan mimpi. Punya ilmu kelebihan yang Allah berikan, dan menyempurnakan nikmatnya atasmu, ya, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana juga dia telah menyempurnakan kepada dua orang tuamu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak, ya kan, orang tuanya sebelumnya. Sungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, sungguh pada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu ada tanda-tanda kuasa, ya, bagi orang-orang yang bertanya. Ya, jadi maksudnya ada pelajaran dalam kisah Nabi Yusuf dan keluarganya ini, yaitu seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan ujian dari keluarganya, ya, Nabi Yusuf juga sama, ya, mendapatkan ujian dari saudara-saudaranya. Ya, ingatlah ketika mereka berkata, nah ini ada kecemburuan dari saudara-saudara itu, bahwa kata mereka yang 10 saudara tadi itu, Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita itu adalah orang yang kuat. Sesungguhnya sesungguhnya ayah kami ini berada dalam kesesatan yang nyata. Itulah kecemburuan. Padahal, ya, mereka kan sudah dewasa, sudah besar, masa mau diberikan perhatian yang lebih, gitu kan. Ya, intinya ada setan yang merasuk ke dalam diri mereka sehingga mereka dengki kepada adiknya, ya, saudara sendiri, sehingga kedengkian itu sampai melahirkan ide untuk membunuh Nabi Yusuf. Ya, uktulu Yusuf, bunuh saya Yusuf. Awitrahuhu ardon, atau buang dia ke suatu tempat. Yahnulakum wajha abikum, ya, supaya, ya, ayah kalian itu jadi fokus kepada kalian, memberikan perhatian. Ya, wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Setelah itu, ya udah kita tobat aja jadi orang soleh, gitu. Jadi hilangkan dulu, bunuh, setelah itu tobat. Kata saudara-saudaranya itu. Ya, ada salah seorang yang berkata di antara mereka, kalau di sini disebut Yahuda, ya, atau juga dalam penafsiran ada yang lebih besarnya itu Ruwaibil, ya, yang menyebutkan, yang berkata jangan kalian bunuh, ya, Nabi Yusuf. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan? Lemparkan saja ke dalam sumur, kegelapan sumur, nanti juga akan diambil oleh orang yang musafir. Ya, jika kalian mau melakukannya. Ya, akhirnya ide itu disetujui oleh 10 saudara itu. Ya, mereka punya strategi, ya, agar bagaimana caranya supaya dibawa ini Yusuf. Ya, mereka mengatakan, qalu ya bana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, karena Nabi Yakub itu sudah tahu karakter 10 saudaranya ini, mereka dengki, ya, tidak suka kepada Nabi Yusuf. Jadi tidak pernah Nabi Yakub itu melepaskan Nabi Yusuf bermain bersama mereka, itu nggak pernah, gitu, karena khawatir. Nah, tapi dalam kesempatan ini mereka merayu, membujuk, ya, kepada Nabi Yakub itu agar mau, kenapa engkau ini tidak percaya kepada kami, gitu, kata saudara-saudaranya. Ya, padahal kami ini bisa mengajak kepada hal yang baik. Lalu meminta arsilhu ma'ana godan, besok biarkan saja bersama kami untuk bersama-sama bersenang-senang, bermain-main. Nah, kami akan menjaganya. Itu dalam kegiatan mereka menggembala, jadi supaya dibawa, gitu. Ya, dalam kegiatan mengembala. Ya, lalu kata Nabi Yakub, inilah yahzuzuni antadhabu bihi wa akhafu an yaqulahu dhi'bu. Ya, Nabi Yakub berkata, sungguhnya benar-benar membuatku sedih kalian membawanya. Jadi ada kesedihan dalam diri Nabi Yakub itu ketika Yusuf mau dibawa.
Ya, dan ada ketakutan dia dimakan oleh serigala. Ya, pada saat kalian lengah terhadapnya. Ya, lalu kata mereka, kalau dimakan serigala, wa nahnu usbah, kami adalah orang yang kuat. Ya, jadi maksudnya kami tidak akan membiarkan. Ya, ketika akhirnya berhasil merayu ayahnya, mereka membawa Nabi Yusuf, ya, dan kemudian ya mereka melemparkan ke dalam sumur. Ya, pada saat sudah menjauh itu kan mereka sudah mulai menyiksa Nabi Yusuf. Ketika sudah tidak terlihat lagi oleh ayahnya itu, ya, sampai kemudian akhirnya dilemparkan ke dalam sumur itu. Dan apa yang mereka katakan kepada ayahnya? Bahwa dimakan serigala, sebagaimana kekhawatiran ayahnya itu. Maka dibuatlah rekayasa, ya. Baju Nabi Yusuf itu dibuka, dilumuri darah. Tapi ada yang mereka lupa. Jadi bajunya masih utuh, nggak ada yang robek. Jadi ketika dibawa kepada Nabi Yakub itu, ya, mereka mengatakan sudah dimakan serigala. Tapi Nabi Yakub merasa aneh, kok nggak ada yang robek gitu. Kalau disitulah tahu bahwa Nabi Yakub mereka ini bohong, anak-anaknya ini bohong. Bahkan menangis itu tangisan dusta, ya, disebutkan di sini. Begitu. Nah, jadi ini pelajaran yang awal. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi bahwa Nabi Yusuf juga menghadapi cobaan yang begitu berat dari saudaranya sampai harus dirumuskan ke dalam sumur dan berpisah dengan ayahnya dalam waktu yang sangat lama nanti. Dari usia kecil itu sampai nanti besar menjadi penguasa Mesir, ya, salah satu penguasa Mesir, itu baru bertemu. Berarti kan sangat lama sekali. Ya, saking sedihnya Nabi Yakub itu, nangis yang sangat luar biasa sampai membutakan matanya. Ya, dari Nabi Yakub itu. Ini insya Allah masih panjang, kita cukupkan dulu sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan. Ini kata siapa nih? Katanya Nabi Yakub bahwa dia akan tahu menakutkan mimpi atau ini? Ini kan ada. Oh, yang Nabi Yusuf itu akan mengajarimu tawil mimpi di ayat 6, ya. Ya, ini firman Allah langsung. Bukan perkataan Nabi Yakub, bukan. Perkataan Nabi Yakub sampai ayat 5 saja. Inna syaitan laisa mubin, sudah itu perkataan Nabi Yakub. Selanjutnya wa kadzalika begitulah, itu firman Allah. Firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tapi kan menyebutkan Allahnya kan dia, ya, tidak langsung aku atau kami, tapi dia. Begitulah Rabbmu, ya kan, telah memilihmu, ya kan, dalam bentuk menceritakan. Jadi bukan perkataan Nabi Yakub, tapi perkataan firman Allah. Ya, Allah memilihnya dan mengajarkan takwil mimpi. Engkau kelak pasti akan menceritakan. Ini firman Allah juga. Firman Allah. Jadi ini kan Allah yang menceritakan. Jadi qalu, mereka berkata, falamma, ketika mereka membawanya dan berkumpul, ini kan Allah yang menceritakan. Wa auhayna, dan kami mewahyukan, Allah, kami mewahyukan kepadanya, ya, la tanrutunabbi annahum bi amrihim hadza. Kamu kelak akan memberitahukan kepada mereka tentang urusan kamu ini. Gitu. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam sumur itu, ya, Allah SWT mengatakan kelak kamu akan memberitahukan urusan ini. Ya, suatu saat akan kebuka gitu, ya, apa yang mereka lakukan ini, yang mereka sembunyikan, ya, dari ayah mereka. Sedangkan mereka tidak merasa, la yash'urun. Ya. Kalau ada, apakah boleh
terus membahas Nabi Yusuf supaya gampang gitu. Kebanyakan itu banyak orang begitu. Tidak mempengaruhi, Pak. Tidak mempengaruhi ganteng atau enggak ya. Gitu. Cuman kalau membaca Quran ya kita niatkan pahalanya dari Allah ya. Bukan kemudian berharap ganteng ya, atau kalau perempuan supaya cantik baca surat Maryam. Selain itu tidak ada petunjuknya langsung dari Nabi, karena itu kan hal yang gaib ya. Tidak ada ya hadisnya. Gitu. Kalau Nabi Yusuf ya betul ganteng. Nabi Yusuf itu diberikan setengah kegantengan ya dari seluruh manusia, itu paling ganteng Nabi Yusuf itu. Makanya nanti ada kisahnya bagaimana gantengnya Nabi Yusuf itu sampai nanti istri pejabat yang merawat beliau itu ya kan sampai tergoda kan, sampai tergoda, dan perempuan-perempuan kota itu sampai mencibir istri pejabat ini. Maka ingin membuktikan kepada mereka, ya kan, diundang kan dalam acara makan, diundang perempuan-perempuan itu. Ketika mereka memegang apel dan pisau gitu kan mau makan, lalu disuruh keluar Nabi Yusuf itu. Disuruh keluar dan mereka melihat, ya mereka terpesona, dia terpana dengan kegantengan Nabi Yusuf itu sampai enggak terasa jari mereka ya keiris jari mereka itu. Qata'na aydiyahunna. Katanya ada yang ngomong pisaunya yang dimakan apa yang dibuang. Kalau di Quran disebutkan qata'na aydiyahunna, mereka memotong tangan mereka sendiri. Jadi pas motong apa tuh kena tangan tuh enggak kerasa. Kenapa? Karena menikmati kegantengan Nabi Yusuf. Nah maka kata istri pejabat itu, kalian baru sebentar aja begitu, saya ini setiap hari melihat Nabi Yusuf gitu. Gitu. Betul Pak, memang ganteng Yusuf. Makanya nanti kan para penghuni surga itu dalam hadis dikatakan ya akan menjadi seganteng Nabi Yusuf. Para penghuni surga itu laki-lakinya. Bukan berarti wajahnya semua sama, tapi level kegantengannya gitu. Ala surat Yusuf ya dalam hadis. Untung sedikit ya operasi. Ya baik, cukup ya insyaallah untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.